Udah dulu ya bercandanya, sekarang kita serius ya. Oke, apa kabar kalian teman-teman, sobat-sobat narator gembel? Jadi di video kali ini kita bakal ngulik satu tempat lagi yang gak kalah serem dari tempat-tempat lainnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya maaf, admin ngomongnya agak sedikit serasot karena admin lagi pilek. Oke, langsung aja kita ke inti videonya. Bayangin aja, sebuah hutan tua, gelap, sepi, yang berdiri di ujung timur Pulau Jawa. Tempat ini bernama Alas Purwo dalam bahasa Jawanya. Kalau di Indonesia kan hutan awal. Konon katanya disinilah daratan pertama kali muncul saat dunia mulai terbentuk. Sebuah wilayah yang bukan hanya rimba tapi juga legenda. Alas Purwo terbentang lebih dari 43.000 hektar. Hutan tropis lebat, sabana hijau, luas, pantai-pantai liar, hingga gua-gua purba. Semuanya tersembunyi di dalamnya. Tapi yang paling menarik perhatian bukan hanya keindahannya, melainkan aura misteri yang menyelimuti setiap sudut dari tempat ini. Selama ratusan tahun, penduduk sekitar mempercayai bahwa Alas Purwo bukanlah hutan biasa. Mereka menyebutnya tempat berkumpulnya makhluk halus dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Pulau Jawa maksudnya teman-teman. Sorry. Ibaratnya sarang jin lah gitu ya. Yang dimana tempat bersemayamnya Raja Jin, tempat bersemedi para pertapa, sebuah wilayah sakral yang tidak boleh dilanggar aturannya secara sembarangan. Ketika malam tiba, suasana hutan berubah. Angin seolah-olah berbisik. Suasana ranting patah terdengar jauh dari dalam hutan. Banyak yang bilang kalau lo datang tanpa izin, maka lo sedang memasuki dunia lain, dunia yang tidak bisa kamu pahami dan gak bisa lo lawan. Salah satu titik paling angker adalah Goa Istana. Letaknya sembunyi di antara rimbunan hutan. Konon disinilah para petapa Jawa kuno mencari pencerahan atau mencari ilmu ya. Tapi gua ini tidak menerima semua orang. Banyak yang masuk tapi gak pernah keluar lagi. Ada juga yang kembali tapi dengan pemandangan kosong dan jiwa yang tak lagi sama, atau bisa dibilang stres atau gila ya teman-teman. Pantai Pelengkung yang masih berada dalam kawasan Alas Purwo ini ya, terkenal karena ombaknya yang besar. Tapi saat malam turun, angin laut membawa cerita-cerita aneh. Seorang wanita putih kerap terlihat berjalan di atas air. Gak ada suaranya, jejaknya gak ada, hanya meninggalkan hawa dingin dan bulu kuduk yang merinding. Ini apa lagi dia bikin narasinya ini, gak jelas. Oke lanjut. Cerita daripada penjelajah hutan pun gak kalah menyeramkan. Ada yang merasa jalan terus berubah, ada yang mendengar suara dipanggil namanya. Ya padahal gak ada siapa-siapa di situ. Ada pula yang berjalan selama berjam-jam hanya untuk kembali ke titik awal, seperti terjebak dalam lingkaran tak kasat mata atau masuk ke dunia lainnya. Beberapa tempat di dalam hutan ini terpercaya sebagai gerbang dimensi lain, tempat di mana batas antara manusia dan alam gaib menjadi tipis. Bila kamu masuk tanpa niat baik, kamu bisa saja kembali sebagai orang yang berbeda. Makanya kalau kalian ke sana, kalian niatkan yang baik ya. Kayak misal niat kalian mau ngasih makanan, ya kalau datang ke tempat admin juga nggak apa-apa sih kalau niatnya baik ya. Bawa-bawain martabak lah. Oke lanjut. Penduduk lokal meyakini bahwa Alas Purwo dijaga oleh para penjaga tak terlihat. Makhluk halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Mereka bukan jahat, tapi juga tidak ramah. Mereka menjaga agar tempat ini tetap suci, dan mereka akan marah jika batasnya dilanggar, seperti banyak anak-anak muda sekarang ya teman-teman ya. Kalau pacaran ya kalian udah tahu lah tujuannya apa. Ya mungkin disitulah mereka marah karena ulah kita juga ya, mungkin gitu. Oke lanjut. Oleh karena itu, ada satu pesan sederhana namun penting. Dengerin ya ini pesannya. Jangan pernah masuk tanpa mengucap permisi atau mengucap salam ya. Ucapkan dalam hati dengan niat hormat, karena mungkin pas lo melangkah masuk ke dalam hutan ini, ada mata yang lagi memperhatikan lo.
diam-diam dari balik pohon atau dari balik kabut. Mungkin. Namun meski dikelilingi kisah mistis, Alas Purwo tetap menjadi lokasi penting dalam pelestarian alam. Banyak spesies langka yang tinggal di sini, seperti banteng Jawa, kijang, macan tutul, burung merak, dan spesies-spesies langka lainnya seperti koruptor. Salah. Keheningan hutan memberi perlindungan, meski terkadang perlindungan itu datang dari dunia lain. Gua lain seperti Gua Mayangkoro dan Gua Padepokan juga menyimpan aura spiritual yang sangat kental. Banyak orang-orang datang untuk bertapa. Mereka percaya tempat ini adalah titik-titik energi besar dari penghubungan alam semesta. Tempat-tempat yang tidak bisa disentuh dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh sukma ya. Setiap tahun, kalau malam satu suro, Alas Purwo ini menjadi tempat berkumpulnya para spiritualis. Ya kalau kata Marcel sih spirit kintil ya. Mereka menggelar ritual, berdiam diri, menyalakan dupa dan membacakan mantra. Saat itulah hutan benar-benar hidup, udara menjadi berat, waktu terasa berhenti dan suara-suara dari tempat yang jauh mulai terdengar. Hati-hati ya kalau malam satu suro kalian. Beberapa cerita dari warga menyebutkan tentang orang yang tidak dikenal yang muncul di dalam hutan, berpakaian zaman dulu, berbicara dengan bahasa yang aneh, lalu menghilang di balik kabut. Mereka bilang itu bukan orang, tapi penjaga lama yang masih setia menjaga Alas Purwo. Jadi, jika suatu hari kamu berani menapakkan kaki di Alas Purwo, ingat satu hal ini. Hutan ini bukan hanya ramah bagi pohon dan hewan, tapi juga rumah bagi yang tak terlihat. Datanglah dengan niat baik, bicaralah dengan hormat, dan berjalanlah secara perlahan. Karena mungkin kamu sedang diawasi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian mau request silahkan tulis komentar ya di bawah. Nanti bakal admin bikinin. Terima kasih udah nonton video ini yang mungkin nggak enak didengar narasinya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.